شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pinang rapat-rapat biar tuyul kada berlari. Karena salamnya belum semangat dan kompak, Ustaz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati sesepuh Romatul Rahmah Ustazah Nulung Eshari, kemudian Ustazah yang hadir bersama-sama kita pada sore sampai malam nanti yang sama-sama kita muliakan. Selanjutnya anak-anak Ustaz, para generasi Islam yang akan melanjutkan estafet perjuangan Ustazah di masa yang akan datang, yang Ustaz sangat banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Ramadan yang keberapa ini? Ramadan yang keberapa ini? Ya, kata Rizki Ramadan ini Ramadan ke-13. Berarti batal satu tahun. Betul? Hah? Enggak. Ya, Ramadan ke-14. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Nikmat yang terbesar Allah berikan adalah yaitu nikmat kita diberikan umur panjang sehingga kita bersuara dengan Ramadan 1445 Hijriah. Maka mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan dua cara. Yang pertama dengan lafziah, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah. 7 orang alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua kita bersyukur dengan amaliyah kita, dan ini yang sangat penting. Kata orang bahasa Arab, kata Ustaz Ramadi, ini Ustaz Ramadi itu orang Arab Indo ya. Kata orang Arab apa? Al-muhimmun jiddun. Muhimmun jiddun ya. Penting sekali yaitu kita bersyukur kepada Allah dengan amaliyah kita, dengan mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang melalui jalan ibadah. 3 orang melalui jalan ibadah. Nah, biar Allah baru busuk takung, nggak apa-apa. Yang penting sebentar lagi kita berbuka. Jawab aja kalau bertanya, jawab. Kalau kita sambung disambung ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam menciptakan bangsa jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Melalui senandung selalu dikorbankan di telinga kita. Apa katanya? Ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Orang semua jadi ibadah. Mudah-mudahan semua kita komunitas keluarga besar SDT Romatul Rahmah yang besar dan yang kecil, ustaz ataupun anak-anaknya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan
pula kita sampaikan dan kita hadiahkan buatnya baginda alam kekasih Tuhan, yaitunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah mencium bau surganya Allah, tidak akan pernah masuk surganya Allah apabila ada seorang hamba atau umat Nabi Muhammad yang disebutkan nama Muhammad di sampingnya atau di dekatnya, tak mau dia berselawat. Kalau kata Izan sang pilih koryong, ya kalau kata si Apani sang pelik melilit, kuburnya sempit, yaitu orang tak mau berselawat. Karena itu ayo kita sama-sama berselawat. Yang tak berselawat berarti mikir, yang tak berselawat berarti pelit. Mau bilang pelit? Selawat sama kan? Sallallahu ala Muhammad. Tujuh orang ikut. Sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ikut perempuan. Sallallahu ala Muhammad. Jadi dari suaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik suaranya. Ya Nabi salam alaika. Caca. Ya Rasul salam alaika. Ya semuanya. Ya Nabi salam alaika. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Tadi saya request yang ngomong sebelum ke depan temani bersama. Tadi saya request kepada panitia, tolong sore ini pakai meja 10, karena kalau berdiri mic-nya agak meninggi begini. Ya, kalau tahun kemarin kita kan santapan hari Ramadannya setelah berbuka. Ini lutut rasa menggoyang karena sudah tua. Senang hati kan? Sudah tua. Senang bertua. Ya. Baik, ada ustaz yang ustaz muliakan, anak ustaz yang ustaz banggakan. Nanti ustaz sekali dulu boleh ya? Sekali dulu sekali togang apa-apa lah. Hari ini kita berada di tanggal 14 Ramadan. 14 Ramadan artinya kita berada di 10 kedua dari Ramadan. 10 pertama dari 1 sampai 10. 10 kedua dari 11 sampai 30. Ayo 11 sampai kalau 10 keduanya? Ya salah ya. Ya 11 sampai 20. Di 10 ketiga berarti 21 sampai 30. Kalau ada di kerja pagi ya sampai 30 ya. Maka anak-anak ustaz yang Ramadan itu membawa paket yang komplit, 3 paket yang dibawa oleh Ramadan. Dengarkan, ini kau sampaikan kepada yang lain, hanya anak ustaz di sini. Kalau tahu ini insyaallah saya akan pelajari dari masa nanti ya. Anak ustaz, paket yang pertama 10 pertama sudah lewat sama kita. Namanya Rapi salah. Ya, 10 pertama Allah telah turunkan kepada kita yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan kemarin ibadah puasanya betul-betul, qiyamul lailnya bagus, qiyamul lailnya mantap, maka alhamdulillah dan insyaallah anak kita sudah mendapatkan rahmat. Coba tengok dulu. Iya. Anak muda itu 10 pertama apa? Rahmat. Siapa yang mau rahmat Allah? Orang Allah. Katakan tidak mau rahmat Allah. Siapa yang mau rahmat Allah? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hari ini kita berada di 14, tapi itu 10 kedua. Jangan disia-siakan. Apa yang Allah siapkan untuk kita, itulah yang disebut dengan maghfirah. Allah siapkan maghfirah. Apa arti maghfirah? Keampun. Kalau saya bilang tadi, tolong jawab, sambungkan kata Ustaz. Jadi kita saling komunikasi ya. Nah, oke, sepakat ya? Karena Ustaz Allah siapkan
pun Allah akan datang kepada kita. Kemudian 10 ketiga dari 21 sampai 30 nanti, tidak mainnya sendiri, siapa tidak ya? Ya, 21 sampai 30 Allah siapkan untuk kita yang namanya Itqun Minan Minan Naum apa? Minan Naum salah. Itqun Minan yaitu pembebasan dari api neraka. Artinya anak Ustaz, meski mau temani Ustaz sama, dengarkan Ustaz. Artinya kalau 30 hari lebih kurang kita betul berpuasa saja, betul-betul kita menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan 3 paket ini. Sehingga ketika kita keluar dari Ramadan ini, kita hadir dan lahir ibaratnya manusia baru, manusia yang tiada dosa dan tiada dosa. Tak berdosa kita kaum muslimin yang berbahagia. Nah, berusaha kalau kita betul-betul. Tapi kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Inilah yang dikatakan sayang 1000 sayang. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kami sholimin saja Rasulullah. Ustaz yang menghidari, menyampaikan hadis itu. Kami sholimin laisa lahu min siyamihi illa al-jum'i wal a'tosi. Betapa banyak di antara umat manusia, umat Nabi Muhammad itu yang mereka berpuasa tak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa litak, tolak, rasa lapar dan dahaga saja. Mau seperti itu? Mau? Tujuh orang mau? Tak malah kita kalau bisa kita puasa kita terima oleh Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan? Artinya ini kami itu dalam bahasa Arab dan luar Arabia. Kami itu banyak. Kalau di antara 100 ada sekitar 60 70 kalau kami itu banyak. Banyak, lebih banyak yang tak diterima daripada yang diterima. Ini jumlahnya 68 kalau ada semua. Maka yang diterima itu hanya 20. Yang lain tak diterima kalau kami itu, kata-kata kami itu saja. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Karena banyak umat manusia yang berpuasa hanya sekedar mengikuti tren. Tahu tren? Tren apa itu tren? What is it tren? Apa itu tren? Kita jadilah kita awal yang bahasa Inggris. Ya, karena Ustaz dengan bahasa bahasa Inggris sudah mengajar bahasa Inggris. Tren itu istilahnya apa ya? Kebiasaan, budaya puasa orang puasa lama. Puasa orang diterima puasa orang iya. Dia puasa tapi berkata kotor ya enggak. Oh iya, dia puasa. Ini yang dibilang Rasulullah itu. Padahal rukun puasa itu ada 2, tapi tak dilaksanakan dengan baik yang 2. Yang pertama rukun puasa itu apa? Makan pula dan bermakan. Ya, apa rukun puasa itu kan Islam? Kalau ada pada kasih dulu, nambah lagi ya. Nambah. Ada yang tahu rukun puasa itu kan makan? Sahur? Ya nggak salah ya. Sahur. Rukun puasa terpenuhi. Tolong ini kita Tolong ini kita kasih malu. Yang pertama membaca ini, baca puasa 1, 2, 3. Misalnya ini adalah kejuruan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada puasa antum kasih nama Al-Ali. Siapa saudara? Itu dari itu. Niat puasa saudara. Antum pernah nonton TV tidak? Makanya yang kalau jangan ngomong aja ngomong minion. Itu tentunya berkali yang bermanfaat. Ini nonton minion, ngomong. Apalagi yang nonton komedi orang macam-macam ini nonton. Anak muda apa? Niat puasa 1, 2, 3. Nawaitu kita banyak yang salah. Kalau ini nanti kita melakukannya, yang salah ini kita ubah besok. Kapan kita baca niat puasa?
Terasa ini yang salah kaprah itu. Salah kaprah tuh. Ada di nama itu semua di luar itu sepertinya kan. Kapan bacanya puasa? Kata Rasulullah itu tidak ada puasa seseorang, tidak diterima puasa seseorang kalau dia berniat tidak pada malam hari. Banyak loh hadis Rasulullah yang mengatakan puasa, niat puasa itu dibaca pada malam hari. Serius. Kalau kamu sudah tahu, janganlah dibuat sahur. Tidak, itu salah kah? Dua orang jawab, salah kah? Dua orang bilang aja salah kah? Salah kaprah. Salah kaprah bacanya itu di malam hari. Mau tidur boleh, setelah tarawih boleh, sebelum tarawih boleh. Tapi jangan cek tahu, salah, serius. Rasulullah mengatakan itu tidak ada puasa bagi seseorang yang niatnya tidak pada malam. Nah, oke. Yang kedua, apa rukun puasa? Yang tahu tak kasih semiliar, tapi siapa lagi? Apa? Niat puasa? Puasa rukun puasa? Hah? Nah ini dia. Tolong dekat nanti saya tahu yang harus puasa. Tahajud. Lagi kalau bersama memang rukun puasa yang tahu. Rukun puasa yang kedua apa? Niat dulu yang pertama kali lagi. Asal dari mana? Berangkat astagfirullah. Dengan Anda setelah ini jangan tahu lagi. Yang kedua rukun puasa itu adalah itu harus dan umumnya. Sedang untuk guru tersertifikasi dari pemerintah ya. Jangan dimanut pada umum, nggak mungkin nggak diajarkan. Anak kita itu yang lupa. Maka kalau banyak dosa kita akan cepat lupa. Rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari makan dan minum serta dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kita tahan apa? Satu, makan, minum. Kemudian nafsu, hawa nafsu kita tahan. Kita tahan emosi kalau kawan sedang salah sama cerai. Tidak sengaja Pak Hari menginjak kakinya Zaidan. Kaki itu kan nyempur semua ya. Ketika kakinya Zaidan, pecah di sudut kanan dia. Tidak sengaja. Ketika dia puasa, tak boleh langsung marah-marah keluar di maaf. Ya, agaknya masih ya. Banyak kesalahan yang kita lakukan baik yang sengaja atau yang tidak sengaja. Ustaz. Kemudian yang selain yang tadi saya bilang tidak boleh juga mencuri, melawan orang tua, apalagi berkata kotor, meninggalkan sholat, itu bisa membatalkan puasa. Zina ya mungkin antum belum zina kan, dan untuk antum ini itu berzina. Anak Ustaz yang saya sayangi, maka Ustaz, kalau ini kita lakukan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Selamat datang untuk Pak Haji Abdul Rahman. Orang ini tapi betul yang betul perlu mendarat di bandara Sultan Syarif ya. Oke, perhatikan lagi. Apa makanya Rasulullah mengatakan kami soal tadi betapa banyak di antara umat yang puasa dia tapi tak puasa terima. Banyak pula anak-anak sekarang yang puasanya puasa ular. Ular itu berpuasa. Kapan berpuasa? Sudah pernah sampaikan kapan? Ular itu berpuasa ketika dia sudah makan banyak, kemudian dia jatuh tempat serondol, tempat sembunyi, tempat semak, kemudian di situ dia ngapain? Tidur, rontok dia tidur sepanjang 40 hari. Kemudian setelah dia puasa, bangun dia tidurnya panjang, dia berganti kulit, dengan kulit yang baru. Itu tujuan berpuasa. Maka banyak sekarang kita yang puasanya puasa ular, sehari-hari itu dulu aja tidur berkepanjangan. Besok Idul Fitri gayanya buang daripada orang yang beribadah. Pakai baju berperempuan manik-manik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pakai sepatu kuping
80 cm. Udah kayak pakai apa? Engran. Nah, yang laki-laki pakai aturan dengan alasan pahami. Al-Qur'an ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat dan Rasulullah menjawab, ditanya kapan awal mulai turunnya Al-Quran. Kata Rasulullah, mula turunnya Al-Quran itu terjadi ketika perang Badar. Pergaulan, kapan mulainya turun Al-Quran? Nah, ketika perang Badar. Itu isyarat dari Rasulullah. Caca. Isyarat Rasulullah mengatakan Al-Quran itu turun ketika terjadi perang Badar. Maka ditelusurilah kapan perang Badar itu terjadi. Ternyata perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 1. Oke? Jadi tidak alasannya. Jadi jangan ikut-ikutan lisan. Ada masjid dan musola mengadakan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Anak kita sudah tahu rahasianya kenapa tanggal 17 Ramadan. Kedua, ada yang mengatakan Al-Quran itu turun pertama tanggal 27 Ramadan. Alasannya adalah ada ayat Al-Quran yang mengatakan dalam surat Al-Qadar, apa kata Allah? Surat Al-Qadar baca 1, 2, 3. Kuliah yang akhirut dan pasti kuliah ya inna apa? Inna ilahi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Cukup. Apa itu? Sesungguhnya kami kata Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu isyarat dari Allah. Tidak disebutkan tanggalnya, tidak ada. Bahkan bicara kapan Lailatul Qadar itu sebenarnya terjadi. Turunnya Lailatul Qadar itu kapan? Berapa tahun? Tanggal berapa? Lailatul Qadar turunnya pada malam Ramadan ya, malam berapa? Ada isyarat dari Rasulullah. 10 hari yang berapa? 10 terakhir. Alhamdulillah, masya Allah. Bila layana seorang wanita yang solehah, cantik, uangnya, pintar, cerdas, insya Allah jadi istri yang solehah. Kenapa kami yang itu kami sendiri? Kembali ke ya, tengok ibu lagi. Awas, tengok ibu awas. Tengok. Gila, tengok ibu gila. Kok nggak ikhlas itu harus pergi dulu. Oke, anak Ustaz. Lailatul Qadar itu Rasulullah isyaratkan. Kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu turun pada 10 terakhir dan pada malam ganjil. Berarti itu berapa ya? Ganjil. 21, 24, 25, 27, 29, 10 terakhir. Maka ulama mengambil jalan tengah. Nanti saya tanya kalau dapat fitrah, tengok ibu Ustaz. Berkah orang ibu Ustaz insyaallah. Tengok, ya. Maka apabila mengambil jalan tengah, bahwasanya Al-Quran itu Allah turunkan pada tanggal 27 Ramadan. Diambil satu terakhir di ganjil terakhir Ramadan. Dan tahu? Jadi yang kedua ada pendapat ulama turunnya pertama tanggal berapa? Nah itu dia. Makanya perhatikan itu Ustaz udah bilang. Nah ini kita Ustaz. Tanggal berapa yang kedua turunnya Quran? Pendapat ulama? Astagfirullahaladzim. Sudah terbakar-bakar. Tanggal berapa? Ulang yang pertama tanggal berapa? 17 Ramadan. Yang kedua tanggal berapa? 27 Ramadan. Maka kebanyakan organisasi ormas Islam itu mengadakan, yang ormas NU mengadakan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Tetapi sebaliknya kaum Muhammadiyah, ya ormas Muhammadiyah itu kebanyakan mengadakan nuzul Quran tanggal 27 Ramadan.
Dan di kampung Ustadz Individu MPD itu melaksanakan nuzulul Quran tanggal 27 Ramadan. Karena kampung Ustadz Kuwok City itu merupakan sarang Muhammad. Oke, udah tahu ya? Nah, jadi ada itu sejarah turunnya Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi. Tiga orang Nabi mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kenapa disebut sebagai mukjizat? Apakah Al-Quran itu kalau kita bawa ketika ada pencuri kita begini kan langsung mati pencurinya? Atau ketika ada ular kita tengok langsung mati banyak itu? Seperti apa mukjizat Al-Quran itu maksudnya? Di dalam Al-Quran Allah katakan salah satu yang menjadikan Al-Quran itu menjadi mukjizat dan disebut manfaat dan kebaikan. Mukjizat yang bisa kita nikmati. Kalau mukjizat Nabi Musa atau Nabi Ibrahim bisa tak kita lakukan? Bisa. Mana bisa dibuat? Hanya aja ya bang. Mana bisa hanya Nabi Musa? Tetapi kalau Al-Quran bisa kita menjadikan mukjizat. Bisa kita nikmati mukjizatnya sampai sekarang, bahkan sampai dunia kiamat. Bagaimana caranya? Yang terbilang yang pertama Al-Quran bisa menjadi obat bagi hati yang gegana. Apa itu gegana? Kalau kata cita-cita ada lagu itu. Gelisah galau merana. Apa disuruh cita-cita kalau gelisah galau merana? Apa dia kata ngaji? Mana ada cita-cita ngaji? Ayo kita ngaji, ada. Ya jom kita tahu ya. Ngapain sini goyang dulu? Ayo goyang memang. Biar senang. Itu pakai tidur, pakai bisa. Kalau hati sedang gelisah galau merana, wajahnya dikasih sama orang tua, sering kena cerai orang tua, sering kena marah sama ayah, sering kena marah sama kawan, gelisah hati kita galau merana. Apa yang kita lakukan bukan goyang bu, orang bukan goyang bu. Apa yang kita lakukan? Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil alamin. Artinya Allah turunkan Al-Quran untuk obat serta menjadi rahmat bagi semesta alam. Obat hati kita itu adalah dengan membaca Al-Quran. Satu. Jadi kalau hati gelisah, apa obatnya? Dua orang jawab. Ini kalau Islam ini. Kita ulang lagi pertanyaannya. Kalau hati kita sedang gelisah, apa yang kita lakukan? Istirahatnya jawab. Berarti istirahatnya gue gumam ya. Mepet kan? Astagfirullah. Kalau galau mepet, makin galau lagi. Kalau galau makin mepet, makin belajar, makin galau, makin kacau. Boleh kita main rumah lagi ya? Silakan mepet, nggak apa-apa. Tapi tengok waktunya waktu senggang. Permain itu akan jadi haram kalau main itu menjadikan lalai hidup kita. Ya, oke? Dah, Ustaz. Dah, jadi kalau hati kita gelisah, galau merana, kita baca Al-Quran. Satu. Yang kedua, Al-Quran bisa menjadikan rumah seseorang menjadi bercahaya. Ada dekat rumah Ustaz. Ini serius. Rumah itu kan perumahan, komplek perumahan di B36, berada di ujung Panang. Dekat rumah itu ada rumah. Ini minta maaf ya, satu rumah non Islam, satu orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rumah Firdaus. Jadi nampak rumah yang bercahaya dengan yang tidak. Walaupun rumah itu berkilauan cahaya permata di dalamnya, walaupun di rumah itu penuh dengan granit seperti rumah Ustaz Puji, walaupun rumah itu klosetnya dari emas, ada rumah yang klosetnya emas, tempat buang air besarnya emas, bayang itu.
yang dikeluarkan emas tempatnya emas. Anak kamu bahagia. Tetapi kalau rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah itu seperti kuburan. Nawiru, itu bisa nawiru. Itu orang ini tak pernah rumah, ikuti tak nawiru. Mana silakan. Ini anak dia berpahala ini siapa nih? Rafka, antum dah aneh teman-teman, aneh. Kok aneh yang cuma ini? Hah? Enggak tahu tuh, baca apa? Ulang lagi, nawiru. Tapi enggak jawab nawiru. Mana silakan. Biskolati. Wa bi qiraatil Quran. Wala tattakhizuha kubura. Siapa yang bisa mematikan? Saya kasih 2 juta. Habis ya kali. Apa artinya ini? Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah? Cahayailah sakita la terangilah rumah-rumah kalian, kata Rasulullah, dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Rumah Kenzi cantik, kita tengok, cantik sekali. Tempat cuci piringnya berlapis langit. Wastafel-nya dari aluminium yang agak mahal. Ada tangga yang dari kaca. Kalau kita lewat di tangga itu kalau pakai sarung nampak di bawah. Bahaya. Kaca bening. Terawang dari bawah nampak. Nampak Ustaz, rumahnya cantik. Sering Kenzi baca bukan di rumahnya kan. Alhamdulillah dia sering berikan kita dokumentasi Israel. Baca bukan sering rajin. Maka rumah Kenzi udah cantik, mewah, bercahaya lagi. Masya Allah, tabarakallah. Rumah Zedan. Gimana rumah Zedan? Rumah Zedan cantik. Hah? Baca Quran tuh Masya Allah. Jadi kalau saya ngomong sekarang rumah Zedan. Ya. Bagaimana ya, rumah Zedan juga cantik. Ya, terasnya dari itu apa namanya batu alam. Batu alam yang kalau ditendang oleh gajah yang besar tak bisa tembus. Tapi kalau rumah Zedan tak dibaca Al-Quran, maka rumah itu kata Rasulullah, wala tattakhiduha kubura. Jangan engkau jadikan rumah itu seperti kubur. Tiga orang seperti kubur. Tapi tidak seperti kubur. Seperti kuburan. Kuburan rumah macam apa? Rumah kuburan itu tidak. Jangan dibaca Al-Quran dalam rumahnya. Jadi kuburan rumah kita asal Allah, ya Allah. Sabar itu. Kau jangan menjual rumah kita tak mau mereka masuk. Tak mau mereka masuk. Ya, oke Ustaz ya. Jadi sering-sering membaca Al-Quran agar rumah kita bercahaya seperti surganya Allah SWT. Sepakat? Selamat datang bulan Ramadan, bulan puasa, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran. Oke Bapak, kali ini untuk ceramah kita pada sore hari ini untuk menjadi sama kalian kalian. Oke, insya Allah kita sambung di lain waktu di kelas masing-masing juga boleh kita sambung. Oke, kita maaf pada kata yang salah. Terima kasih sudah perhatian. Yang benar katanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan benar datangnya dari kami sebagai manusia. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.